apa kabar kalian semua? Pasti luar biasa dong, Kak. Iya dong, harus luar biasa. Ada sukacita nggak pada minggu hari ini? Ada dong, Kak. Bagus. Nah, Kak Seksil, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita pada minggu hari ini, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Yuk kita cek. Oke adik-adik, sekarang untuk memulai ibadah sekolah minggu kita, Kak Cecil dan Kak Windy mengajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri terlebih dahulu karena kita mau memuji nama Tuhan. Sudah berdiri semua? Oke, apa tuh lagunya Kak Windy? It's good to see you here with me. Oke, sekarang sudah tiba saatnya kita untuk berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kembali lagi kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu yang kudus. Pada saat ini, kami ingin mengucap syukur atas penyertaan-Mu sepanjang kami beristirahat tadi malam, sehingga kami bisa bersekolah minggu pada pagi hari ini. Tolong berkati sekolah minggu kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, masih semangat untuk memuji Tuhan? Pasti masih dong, Kak. Kalau masih, mari kita angkat pujian baru kita, Yesus Kaulah Superhero. Bersuka, kau buat mimpiku jadi nyata, kau buatku bersuka. Selamanya Yesus kaulah superhero, sahabat.
adik-adik, sekarang sudah tiba saatnya kita untuk pisah kelas nih. Nah, adik-adik jangan lupa siapkan buku tulisnya, alat tulis, Alkitab, serta hati dan pikirannya ya. Oke, sekarang mari kita pisah ke kelas PAUD, kecil, tengah, dan kelas besar. Hayo, Alkitabnya sudah disiapkan belum? Sudah dong, Kak. Kalau sudah, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat pujian, kubuka Alkitab. Pembacaan Injil hari ini diambil dari Mazmur 100 ayat 4. Pujilah Allah dalam bait-Nya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Amin. Adik-adik tahu nggak? Untuk membuat sebuah bangunan seperti rumah ataupun gereja itu membutuhkan banyak bahan. Nah, biasanya bahan yang dibutuhkan itu berupa seperti batu bata, semen, besi, kayu halus. Nah, untuk mendapatkan banyak bahan itu juga memerlukan banyak biaya dan juga membutuhkan orang-orang yang bekerja untuk membangunnya. Hari ini, kakak ingin menceritakan tentang sesuatu yang berhubungan dengan kata membangun atau membuat. Dulu adik-adik, ketika zaman Musa, Allah memerintahkan umat Israel melalui Musa untuk membangun kemah suci. Biasanya adik-adik, ketika umat Israel berada di suatu tempat, mereka akan membangun kemah suci. Ketika umat Israel ingin pindah ke tempat lain, mereka akan membongkar kemah suci ini. Dan ketika mereka pindah, mereka akan membangunnya kembali di tempat yang baru. Itulah yang terjadi ketika zaman Musa adik-adik. Nah, sebenarnya Allah itu bisa saja berfirman untuk membangun kemah suci ini secara seketika adik-adik. Tetapi Allah tidak melakukan hal tersebut. Ada yang tahu kenapa? Hal itu karena Allah ingin memberikan penghormatan istimewa kepada manusia untuk bisa menyembahnya. Karena itu Allah melakukan hal tersebut. Nah, seperti layaknya bangunan, itu membutuhkan bahan untuk membangunnya. Begitu juga dengan kemah suci. Karena itu Musa memerintahkan umat Israel untuk mengumpulkan barang-barang yang dibutuhkan untuk membangun kemah suci. Ada seorang wanita yang mengatakan, "Aku mempunyai emas dan perhiasan. Aku mempunyai semua ini itu karena Allah. Karena itu aku ingin mempersembahkannya." Ada juga beberapa yang mungkin membawa kain untuk digunakan sebagai baju imam. Ada juga yang membawa kayu, ada yang membawa besi sebagai tiang, ada juga yang membawa bebatuan, ada juga yang membawa atap adik-adik. Nah, itu semua mereka kumpulkan untuk membangun itu. Dan tiba-tiba Musa berkata, "Jangan bawa apa-apa lagi." Anda tahu nggak kenapa Musa mengatakan hal seperti itu?
Itu terjadi karena bahan yang dibutuhkan untuk membuat kemah suci itu sudah lebih dari cukup. Karena itu Musa mengatakan hal seperti itu adik-adik. Ketika semua bahan yang diperlukan untuk pembangunan ini telah terpenuhi, Allah memilih 2 orang yang bertanggung jawab dan sebagai perencana pembangunan ini, yaitu adalah Bezalel dan Ahoilab. Nah, jadi umat Israel mulai mengerjakan pembangunan ini yang langsung diawasi oleh Bezalel dan Ahoilab. Nah, mereka melakukan hal ini itu dengan sukacita adik-adik, sehingga Allah memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka keterampilan sehingga mereka dapat melakukan ini dengan baik. Nah, jadi Bezalel dan Ahoilab ini memberikan contoh kepada umat Israel dan juga memberikan cara untuk mengerjakan sesuatu dalam membuat kemah suci ini. Itulah yang terjadi adik-adik. Nah, dan mereka membagi tugas mereka masing-masing. Ada yang menggergaji kayu, ada yang menghaluskan kayu, ada yang menempa emas untuk melapisi bagian bangunan supaya menjadi kokoh, ada yang membangun pelataran, ada yang membangun mesbah. Nah, hari demi hari mereka melakukan hal seperti itu hingga akhirnya kemah suci ini pun jadi. Jadi menurut adik-adik, apakah dengan jadinya kemah suci ini Allah itu ikut senang adik-adik? Jawabannya adalah Allah sangat senang adik-adik. Allah sangat senang. Nah, jadi sehingga ketika umat Israel melihat kemah suci ini, mereka akan melihat awan kemuliaan Allah yang tandanya bahwa Allah selalu menyertai umat Israel dimanapun mereka berada. Nah, kita juga sebagai umat Allah, kita harus melakukan pekerjaan Tuhan itu dengan hati yang ikhlas adik-adik. Kita harus melakukannya dengan sungguh-sungguh seperti yang dilakukan oleh umat Israel. Nah, jadi itu dia cerita kita minggu ini adik-adik. Selanjutnya, kakak mempunyai aktivitas buat adik-adik semua. Jadi di sini kakak mempunyai isi dari ayat Alkitab. Dan di sini ada 4 pilihan untuk ayat yang benar. Jadi adik-adik bisa pilih salah satu pilihan yang benar. Nah, ketika adik-adik mendapatkan jawaban yang menurut adik-adik yakin, adik-adik bisa kirim ke WhatsApp kakak. Nah, jadi ketika kalian menjawab benar, kalian akan mendapat bintang. Dan nanti bintang itu dapat ditukarkan dengan hadiah. Jadi adik-adik jangan lupa mengerjakan aktivitasnya ya. Dan juga jangan lupa absen. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Wah adik-adik, bagaimana dengan cerita firman Tuhan yang telah disampaikan kakak sekolah minggunya? Seru tidak? Pasti seru dong, Kak. Iya dong, pasti seru. Nah, sekarang tiba saatnya bagi kita untuk mengumpulkan persembahan syukur. Oke adik-adik, sekarang sudah tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan syukur nih. Nah, seperti biasa, adik-adik simpan uang persembahannya di dalam amplop ya. Tulis nama, hari dan tanggal. Nanti tunggu kakak-kakaknya ambil persembahan adik-adik semua ke rumah adik-adik masing-masing ya. Nah, sekarang sebelum kita mengumpulkan persembahan syukur kita, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali lagi kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu. Pada saat ini, kami ingin mengumpulkan persembahan syukur kami. Tolong berkati persembahan syukur kami ya Tuhan, agar dapat berguna bagi pelayanan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yesus, oh senangnya sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku, ku memuji
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Wah adik-adik, tidak terasa ya kita sudah berada di penghujung ibadah sekolah minggu kita. Tapi sebelum mengakhiri ibadah sekolah minggu kita angkat pujian lagi yuk. Lagunya Aku Diberkati. Baik adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Kembali lagi kami ke hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Berterima kasih dan mengucap syukur atas berkat-Mu yang tak henti-hentinya atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, sampai berakhirnya kini. Kiranya juga Tuhan memberkati teman-teman kami, saudara kami, bahkan keluarga kami dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami ingin melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kami yakin dan percaya penyertaan-Mu selalu ada bagi kami. Inilah doa kami Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan yang sudah mengajarkan kami berdoa. Mari kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Shalom.